Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Saputra dari kelas 2 D3 Teknik Elektronika A. Pada kesempatan kali ini saya akan menemukan tentang tugas percobaan 4, yakni tentang ALU. Di mana pada tugas percobaan 4 ini saya akan membuat program tentang ALU yang terdiri dari 4 bit, di mana di dalamnya terdapat 8 macam operasi dan salah satu operasinya berupa operasi perkalian. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang ALU. ALU adalah bagian dari sistem mikroprosesor di mana ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmetika maupun operasi logika. Operasi aritmetika sendiri seperti terdiri dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan untuk operasi logika terdiri dari gerbang-gerbang logika seperti AND, OR, NAND, XOR, dan lain sebagainya. Dan langsung saja kita akan membuat program dari ALU 4 bit dengan 8 operasi tersebut. Pertama, kita akan membuat project baru dengan mengklik new project. Kemudian kita namai tugas ini dengan percobaan 4 P4. Kita letakkan pada file video. Kemudian jangan lupa untuk men-setting top level source tipenya menjadi HDL. Kita klik next. Nah, di sini ada project setting. Saya family-nya menggunakan Spartan 3E. Untuk device-nya XC32 3S250E. Untuk package-nya CP132 dengan speech main 4. Serta untuk preferred language-nya adalah VHDL. Kemudian kita klik next. Finish. Nah, setelah muncul tampilan seperti berikut ini, selanjutnya kita akan membuat file VHDL-nya dengan cara mengklik kanan pada nama project yang telah kita buat, kemudian pilih new source. Nah, di sini kita memilih VHDL modul. Untuk file name-nya kita namai dengan tugas ALU. Kita simpan pada file video. Kemudian kita klik next. Nah, di sini define modulnya langsung kita skip saja karena kita akan membuat portnya secara manual menggunakan teks. Kita klik next, kemudian kita klik finish. Nah, setelah muncul tampilan berikut ini, kita lakukan edit programnya sesuai dengan percobaan keempat kali ini, yakni tentang ALU. Di sini saya sudah menyiapkan program ALU yang telah saya buat sebelumnya dan telah saya simulasikan dan berhasil. Untuk mempercepat langkahnya, penulisan programnya, maka saya akan melakukan copy paste dari program yang telah saya buat sebelumnya. Nah, ini tugas yang telah saya buat sebelumnya. Dimana untuk portnya terdiri dari 4, yakni port A sebagai input 4 bit, kemudian port B sebagai input 4 bit, kemudian ada cell selector yang terdiri dari 3 bit, kemudian untuk ini res atau result hasilnya terdiri dari 8 bit. Nah, di sini juga terdapat 8 macam operasi, yakni ada operasi penjumlahan, terus ada operasi AND, OR, perkalian, NAND, NOR, serta XOR. Setelah itu kita akan melakukan cek sintaks. Yes. Nah, ketika sudah terdapat centang hijau, maka program tidak terdapat error. Kemudian kita lakukan sintesis. Nah, di sini tidak ada peringatan dan ada tanda warna hijau yang artinya bahwa program telah berhasil disintesis. Kemudian kita lakukan generate programming file.
Pada proses ini biasanya cukup lama karena terdiri dari beberapa proses, yakni terdiri translate, map, place and route, serta terakhir ini pengimplementasian desainnya. Nah, setelah sudah semua, maka selanjutnya kita akan membuat file testben untuk dapat mensimulasikan program yang telah kita buat. Pertama, kita mengganti view-nya dari implementation menjadi simulation. Kemudian kita klik pada nama project yang telah kita buat, kita klik new source. Kemudian di sini kita pilih VDL testben. Kita namai dengan tb underscore tugas alu. Kita simpan pada file video, kemudian kita klik next. Nah, di sini hanya terdapat satu macam source, yakni tugas alu yang telah kita buat sebelumnya. Finish. Nah, di sini sudah muncul testben dari file tugas alu. Ini kita hapus saja supaya tidak memakan tempat dan tidak bingung. Di sini saya juga sudah menyediakan file testben dari tugas alu yang telah saya buat sebelumnya. Langsung saja kita lakukan copy paste program yang telah saya buat. Kita salin. Kemudian kita replace. Nah, kita teliti dulu sebelum kita melakukan cek sintaks untuk meminimalisir kesalahan. Setelah itu, kita lakukan cek sintaks. Yes. Nah, di sini masih terdapat error, yakni pada line 88. Sig A not is not declared. Sebentar, saya lihat terlebih dahulu. Nah, kita lakukan cek sintaks kembali. Nah, di sini sudah terdapat tanda centang hijau yang artinya program tidak terdapat error. Kemudian kita lakukan simulate behavioral modelnya.
Nah, ini sudah muncul simulasi dari file testbench-nya. Kemudian kita lakukan zoom to full view untuk mempermudah kita dalam proses pengamatan datanya. Kita zoom in. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini ada 4 macam port, yakni port A, port B, dan selektor sebagai input. Kemudian di sini ada res atau result sebagai output atau hasilnya. Ini selektor kita pindahkan ke atas untuk mempermudah dalam proses pengamatannya. Kemudian kita ganti namanya, warnanya menjadi ini untuk dibedakan sehingga lebih mudah dalam mengamatinya. Kemudian ini resultnya kita ganti dengan warna merah. Nah, selain itu, untuk mempermudah proses pengamatannya, kita lakukan pengubahan ini bilangan binernya menjadi, kita ubah menjadi unsigned desimal. Nah, seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu programnya. Nah, ini. Ketika selektor 000, maka operasi yang dijalankan adalah operasi penjumlahan. Kemudian ketika selektor 010 atau desimalnya adalah 2, maka yang kita jalankan adalah operasi AND. Kemudian ketika selektor binernya 011, maka yang dijalankan adalah operasi OR. Kemudian ketika biner dari selektornya 100, maka yang dijalankan adalah operasi perkalian. Kita cek. Pada saat 0,000 atau desimalnya yakni 0, maka hasilnya, resultnya adalah operasi penjumlahan. Nah, ini ketika selektor 000, maka operasi yang dijalankan adalah operasi penjumlahan dari AB. A2 ditambah B4 sama dengan 6. Kemudian ini pada saat 100 atau desimalnya adalah 4, maka resultnya adalah operasi perkalian. Kita lihat pada saat selektornya 4, maka operasinya adalah perkalian, yakni perkalian dari AB. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian kita lihat jalannya programnya. Untuk port A dan B kita gunakan biner sama, yakni 0010 dan 0100. Nah, ini 0010 dan 0100. Dengan angka pertamanya kita isi 04 bit. Setelah itu kita menunggu 10 nanosekon, kemudian meload datanya. Nah, untuk berganti dari selektor 1 ke selektor yang lain, maka kita membutuhkan waktu sebanyak 12 nanosekon. Nah, ini waktu yang dibutuhkan, yakni pertama 1 sekon, kemudian 1 nanosekon kembali, kemudian kita menunggu intervalnya sebanyak 10
nanosekon. Berarti total untuk perubahan dari selektor satu ke selektor yang lain adalah 12 nanosekon. Nah, ini 12 nanosekon. Perubahan setiap selektor satu ke selektor yang lain adalah 12 nanosekon. Hingga batas maksimalnya N proses, yakni pada saat 1000 nanosekon. Sekian presentasi demo tugas percobaan 4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.